Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu mau dibaca pian 500 kali sehari lah. Kada mau pakir. Nah nih, kada mau pakir. Jadi kita ini kadang kala hidup pina susah lah, kahulu kahilir pina mengeluh ya kita, dompet pina karing, pada ringan beres pina kada tapi ada. Bila hendak makan bilang do ke rumah mintuha. Bapak dah sakit kepala, berkisah betakun adakah obat budrik. Nah, maka datang pas bailang orang mangaut nasi pulang. Nah, padahal hendak empat makan naham sebenarnya. Nah, mulai dari belum kawin sampai bercucu kakak itu aja kita. Nah, lihat mungkin kita kada diisi jimat, kada diisi panglaris, kada diisi pipikat. Nah, cuma sempurnanya jimat kehidupan ini lah, sempurnanya kita beriman dulu lawan Rasulullah, kita taat dengan Rasulullah. Nah, kita cinta dengan Rasulullah. Cinta itu memang kada sama dan memang harus dipupuk, kada mesti harus, dan kada mungkin juga cinta tuh langsung sempurna. Begimitannya kita bertahap. Nah kayak orang hanya kawin tuh begimitan bertahap ya kita bahar. Karena sudah cinta sempurna, yang bini itu kadang ngalih kada lagi guru keparai kadang ngalih kada lagi. Nah, masuk ke kamarnya bini langsung lanjang ya sudah. Nah ya, kenapa cinta sempurna? Tapi mun hanya nih yang ngalih. Laki masuk mau baju 3 lapis, selimut hambal, berkurung dalam kalambu. Ya hanyaran gitu itu ngelitiran juga. Nah, seminggu hanya terdapat yang anunya. Nah ini orang hanyar aja kita, wajar kayak ini. Nah maka berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kada beriman bisa Allah beri iman. Berkat salawat kepada Rasulullah, orang yang kada taat bisa Allah tolongi, Allah beri taufik. Berkat salawat orang yang belum cinta, hatinya bisa meluap-luap cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khaifa, apakan lagi? Nah ini apakan lagi bubuhan kita ini, bubuhan pian ini yang hari-hari kan bersyair, hari-hari memuji Nabi, hari-hari bersalawat. Nah lihat, beriman sudah beriman lah, beriman sudah beriman, taat sudah taat. Buktinya orang sembahyang 5 waktu sembahyangan juga kita. Nah iman itu cinta, kita cinta. Buktinya kan dari 6 bulan Maulid, yang biasanya kada suah ke masjid turun ke masjid orang Maulid. Nah kadang duduk di bawah pohon itu, di ujung situ duduk, datang pendudian bulik pendahuluan. Nah kenapa? Ini cinta aja kita. Nah tapi di sini, jadi di sinilah ada orang yang beriman, taat lawan Nabi, cinta walaupun pengakuannya cinta, buktinya nya ketujuh bersalawat juga. Nah tapi model kenapa hidup tuh model kayak kada berberkat, ada juga yang kayak itu pulang. Nah ini kasus yang keempat. Lalunya timbul bertanya-tanya, kenapa hidupku ini model kayak kada berberkat, padahal bersalawat sudah halulong bersalawat. Ada yang hinip lagi tuh nyaring sudah bersalawat sampai muntungnya tapacol sudah disambat kada beriman mulai ini dato sudah beriman, disambat taat seorang rancak jadi imam juga sudah sembahyang. Nah baca salawat macam-macam salawat hafal, mulai salawat Jibril, Mikail terus sampai salawat yang ke bawah hafal. Nah tapi kenapa hidup model kayak orang berberkat? Nah ujar para ulama, satu, orang tersebut meninggalkan ilmu yang fardu ain. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada di dalam kitab-kitab itu ditulis ada beberapa golongan yang tertipu. Nah ada orang yang mengaku beriman, mengaku taat, dan memang ditampakkannya ketaatannya. Ada yang mengaku cinta, kadang ditampakkannya kecintaannya, tapi dia beramal dan beriman tanpa ilmu. Bahasa Suryaninya uumpatan. Uumpatan. Katujuh baca salawat, belajar sifat 20 kada pernah. Padahal sifat 20 fardu ain, ijma ulama. Nah,
Ada orang yang katujuh beribadah 5 waktu dijaga sembahyang tapi belajar fikih kada pernah. Ada orang yang katujuh puasa lah tapi ya kita kada pernah belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wajib 3 mata pelajaran ini dipelajari ketika sudah akil balik. Ini ujar guru sekumpul. Guru sekumpul ini kada ujar juga sih Den di kitab-kitab nang kaya minto. Pian buka kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah susunan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, pendiri Nahdlatul Ulama. Di situ ditulis termasuk ijma ulama wajib belajar fardu ain, tauhid sifat 20, fikih. Sekadar mana kewajiban yang kita wajib mengerjakannya, sekadar itulah kita menuntut ilmunya, wajib hukumnya. Dan juga belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, kadang kala kita belajar tauhid langsung yang tinggi, langsung ilmu yang guring di atas pohon. Nah, kada pernah belajar yang Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai mutakalliman. Kada pernah belajar. Kenapa belajar itu dianggap nyaktuk ilmu kananakan? Padahal itu yang wajib. Nah, coba kita lihatlah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan kepada para sahabat, terus sambung menyambung sampai ke kita. Isinya kada keluar dari yang 3 itu nah. Ajaran ma'isa'akan Allah, ajaran beribadah kepada Allah, dan ajaran beradab kepada Allah dan kepada hamba-hambanya Allah. Oleh para ulama diberi judul ilmu tersebut ilmu tauhid. Ke kita Asy'ariyah Maturidiyah disebut pelajaran sifat 20, judulnya fikih, tasawuf. Padahal itu murni ajaran Al-Quran. 13 tahun Nabi di Makkah yang dilajarakan sifat 20. Nah, kalau hendak tahu napa jadi gawe Nabi 13 tahun di Makkah aja. Nah, kahulu kahilir sidin berjalan. Napa yang dilajari sidin? Sifat 20. Nah, jadi yang pertama kali yang mengetahui, yang diajarkan oleh Allah, yang pertama kali huwal awwalu wal akhiru, Nabi yang pemulaan tahu. Nabi yang menerima ayat itu. Wa yabqa wajhu rabbika, Nabi yang pemulaan tahu, Nabi yang mengamalkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Nabi yang pemulaan menerima ayat itu dan tahu dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Qul huwallahu ahad, Nabi yang menerima itu pemulaan dan Nabi yang beretikat seperti itu dan Nabi yang mengajarkan kepada para sahabat. Itu dalil-dalil nakli pelajaran sifat 20. Nah, sampai yang terakhirnya. Jadi sifat 20 itu yang pemulaan paham, yang pemulaan menerima, yang pemulaan mengamalkan, pemulaan yang mengitikadkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula yang pemulaan melajarakan kepada para sahabat sampai ke kita. Nah jadi ada orang yang tertipu. Katujuh, rajin, cangkal, beribadah, tapi kada sampat belajar sifat 20, maka boleh jadi ibadahnya rusak, bahkan mardud ditolak. Kenapa? Karena ada di hatinya syirkul khafi, syirik yang samar. Boleh jadi karena dia kada belajar fikih, rukun wudu, rukun sembahyang, rukun parukunan, rukun mandi wajib. Berapa rukun mandi wajib? 3. 1 napa? Niat. 2 mengubui banyu ke awak. 3 gayung ya. Tahu 4 gayung. Nang keempat pang napa aja? Sabun ya. Yang kada tahu, kada pernah belajar. Nah maka boleh jadi orang yang cangkal, rajin, ketujuh beribadah, ibadahnya kada sah tanpa dia sadari. Kenapa? Jahil. Nah, mangjur guru bahari jahil tuh jangan diwadi. Jahil tuh bahasa Arabnya lah. Kalau bahasa kita, guru Gapar yang tahu tuh kalau bahasa kitanya napa hulu sungai jahil tuh. Apa guru? Nah, waluh bejarang ya siden. Waluh bejarang. Waluh bejarang. Munculnya waluh bejarang, kada waluh rabah lah. Nah,
Nah jadi jahil nih jangan sampai dilihatkan, dan kejahilan nih boleh jadi ada di rumah tangga kita lah. Amun kita hidup saurangan, kejahilan di diri kita ini berbahaya. Kalau kita berisi bini, bertambah kejahilan bini kita, bertambah 2 kali bahaya. Kita berisi anak, anak kita jahil juga pulang, 3 kali bahayanya. Nah maka lah kita perhatikan, ini ajaran Rasulullah SAW. Lalu ada juga orang yang karena kada belajar tasawuf, kada belajar ilmu akhlak, tauhidnya mantap sudah, fikihnya oke sudah, tapi arti oke di sini sah sudah, bacaannya fasih, hafal rukun sembahyang, bahkan jadi guru sudah, mengajar kemana-mana sampai ke atap puncak masjid sudah juga mengajar. Nah yang dilajarkan tauhid sifat 20, yang dilajarkan fikih misalnya sudah hafal rukun marukun, tapi kada ingat belajar ilmu akhlak. Boleh jadi ibadahnya yang sah ditolak oleh Allah karena penyakit hati.